Nah, kalau saya itu selalu berangkatnya dari orang tua. Dari orang Gitu. tua. Apakah orang tua Anda itu kalau tadi mohon maaf banget tadi pakai istilah mesum tadi ya. Apakah Anda sering lihat orang tua Anda begitutkah? Oke. Atau Anda punya kebutuhan yang cukup besar berkaitan hal itu, begitu. Nah, itu cek dulu karena itu bisa jadi menjadi vibrasi orang yang datang itu adalah orang-orang yang kita tarik sebetulnya. Kita tarik, Itu, begitu. Jadi kalau bisa ya sebenarnya dihindari. Jadi bahasanya bisa, begini, bisa, kalau bisa. ada orang bijak yang menuliskan adalah Anda akan melihat apa yang ingin Anda lihat. Anda akan mendengar apa yang ingin Anda dengar. Nah, jadi bahasanya ngomongin soal pasangan ataupun jodoh sahabat Sonora, kenapa sih sampai sekarang itu sulit untuk mendapatkan pasangan? Wah, ini yang kita harus introspeksi diri sendiri juga nih sahabat Sonora, sampai sekarang kenapa sih masih sulit? Apakah circle pertemanan kita yang kurang begitu? Ataukah kita mungkin gak ada niat memang untuk cari pasangan sahabat Sonora? Anda yang tahu jawabannya sebenarnya sahabat Sonora. Nah, ini melanjutkan lagi ya di acara Inspiring Talk bersama dengan Kata Okta Kartika, masih ditemani bersama dengan Kak Nit dan juga Mas Okta. Untuk di pagi hari ini sahabat Sonora, terima kasih untuk yang sudah partisipasi juga. Ini rame ternyata ya. Wah, ini pemilihan topiknya kayaknya pas di bulan Februari 2023 ini di sahabat Sonora. Sebelum Anda ditanyakan kapan nih nikah, kapan ketemu calonnya nanti ya untuk menjelang Lebaran. Nah, ini sebenarnya kalau mau cari pasangan, ini sebenarnya kita yang harus jemput bola begitu, kita yang harus usaha, maupun ini terlepas dari cewek ataupun cowok begitu ya. Ataukah kita udah deh nunggu aja nanti juga ntar ketemu sendiri kayak gitu. Oke. Kalau yang pertama seperti tadi itu, buka hati. Buka hati itu yang Bagaimana pertama. caranya buka hati? Ayo cek dulu gimana orang tua Anda. Jadi gini, kalau saya selalu tanya orang-orang yang sering kali gagal atau sulit dapat pasangan, saya tanya, orang tua begini, oh ya ibuku tuh selalu gini cerewet, bapakku diem aja sampai tertekan itu. Oke. Nah, segala keburukan itu kita katakan dalam diri sendiri itu adalah ibuku, bukan aku. Itu adalah ayahku, bukan aku. Ya. Pasanganku bukan ibuku, pasanganku bukan ayahku. Jadi aku dan pasanganku boleh loh lebih baik dari mereka. Lebih baik dari orang tua saya Yes. gitu ya. Ya, jadi itu diputus dulu dalam diri karena ketakutan atau memori negatif tentang ibu dan ayah ini itu tanpa sadar terinstal dalam pikiran dan akhirnya memancarkan vibrasi yang negatif juga. Nah, akhirnya meskipun sudah aku lo niat, aku lo cari, tapi lo nggak dapat. Nah, berarti itu hatinya belum terbuka. Itu, tapi jika hatinya sudah terbuka, ibaratnya nggak usah nyari pun datang sendiri. Jadi apakah mau nyari atau enggak itu langkah berikutnya ya. Yang penting kita buka hati dulu. Nah, tapi yang pasti juga misalnya gini, boleh juga sambil ada actionnya ya. Gitu, dalam action dalam artian begini. Ketika Anda hanya misalnya Anda berdoa gitu ya, minta sama Tuhan dapat jodoh, tapi hanya Anda di dalam kamar saja, Anda tidak berkomunikasi dengan siapapun juga. Mengharapkan durian runtuh gitu ya. Nah, enggak, jadi terus tiba-tiba datang gitu masuk ke rumah Anda gitu. Ajaib pencuri dong jadinya. Maksudnya kan jadi yuk Anda keluar dari rumah dalam artian gitu. Apa yang harus dipersiapkan kalau bahasanya gitu. Bagaimana cara menjemputnya ya? Anda mulai dari diri sendiri. Yang pertama tadi buka hati sambil ngobrol dengan diri sendiri. Oke, aku ternyata udah niat nih, udah gitu. Nah, niat berikutnya bagaimana? Yuk memantaskan diri dong. Memantaskan diri. Misalnya gini, kalau di rumah aja nggak apa-apa, di rumah sekarang bisa loh pakai online begitu. Kita bisa berkenalan, saling ngobrol itu bisa. Tapi Anda harus ada action gitu. Ketika aku mau keluar rumah ya udah Anda harus keluar rumah, apa yang harus Anda lakukan? Ya setidaknya Anda merawat diri dulu lah. Gitu kan ya. Merawat diri dan memperbaiki diri. Yes, misalnya ya mandi lah, misalnya kayak gitu. Pakai baju yang pantas lah, ya, memantaskan diri lah gitu ya. Jadi nggak perlu aku harus dandan ya, nggak perlu. Anda jadi diri Anda sendiri aja, memantaskan diri Anda sendiri kayak begitu ya. Nah, ketika Anda mulai bergabung dengan sekitar gitu ya, punya circle, punya ada pertemanan, ketika udah siap buka hati ya udah, pada saat ada yang ngajak ngobrol misalnya kayak begitu, ya ngobrol aja. Apakah itu nanti memang jadi lanjut atau tidak ya, Anda sudah siapkan dulu ya, sudah buka hati dulu gitu. Nggak masuk akal dong ketika kita berdoa Tuhan minta jodoh begitu ya. Ibarat kayak mau cari kerja kan. Yes, kita doa aja nggak ada usaha gitu. Iya kan nggak masuk akal juga begitu. Ketika ada lawan bicara yang kemudian lawan jenis ada lawan jenis yang ajak Anda bicara, Anda diem aja, ya kayaknya dia harus ngerti aku deh ya kan, nggak mungkin juga. Kayak paranormal aja ya. Harus tahu isi hati kita sendiri. Harus action juga tentunya. Harus ada action juga. Ini ada komentar dari
dari Sydney Petra. Wah, kenapa ya saya itu sering ketemu cowok yang katakanlah mungkin tanda kutip ya mesum gitu ya. Kalau di sini saya gambarkan, akhirnya saya tuh jadi males cari jodoh. Nah, ini penyebabnya kenapa? Oke. Bisa jadi gini, tolong si Mbak Petra. Sydney Petra, saya nggak tahu. Oh iya, Mbak Petra ya. Mungkin introspeksi lah ya, introspeksi. Satu cek dulu tentang orang tua Anda. Kalau saya itu selalu berangkatnya dari orang tua. Dari orang gitu. tua. Apakah orang tua Anda itu kalau tadi mohon maaf banget tadi pakai istilah mesum tadi ya. Apakah Anda sering lihat orang tua Anda begitukah? Oke. Atau Anda punya kebutuhan yang cukup besar berkaitan hal itu, begitu. Nah, itu cek dulu karena itu bisa jadi menjadi vibrasi orang yang datang itu adalah orang-orang yang kita tarik sebetulnya. Kita tarik, ya. Itu, begitu. Jadi kalau bisa ya sebenarnya dihindari. Jadi bahasanya begini, kalau bisa. ada orang bijak yang menuliskan adalah Anda akan melihat apa yang ingin Anda lihat. Anda akan mendengar apa yang ingin Anda dengar. Nah, jadi bahasanya tarik menarik. Pada saat aku ingin melihat sesuatu, hal itu akan mendatangi Anda. Begitu. Hati-hati ya dengan vibrasi ya di sini sama Sonora ya. Kadang yang datang juga ya sesuai apa yang kita pikirkan juga. Oke. Sudah terjawab ya sini Petra. Katanya bukan yang mesum, ini dikoreksi nih. Memanfaatkan uang cewek begitu, maka minta dibayari kayak gitu. Mungkin morotin kali ya. Soalnya yang saya tahu yang istilah itu tuh mengalihkan ke negatif kayak gitu ya, lebih taunya katanya seperti itu, manfaatkan uang cewek. Oke. Cek lagi juga apakah orang tua Anda itu saling morotin mereka. Nah, itu. Terus kedua berkaitan dengan morotin, apakah Anda punya kebutuhan untuk dihormati yang cukup tinggi? Jadi karena orang yang butuh untuk dihormati, butuh perhatian yang cukup tinggi, itu juga akan menarik orang-orang yang ingin berada di bawahnya. Nah, orang kalau morotin itu kan yang morotin di bawahnya orang yang diporotin. Nah, itu apakah itu? Jadi kondisinya nggak equal, nggak setara gitu kan? Nah, bisa jadi juga ditambah juga Mbak Petra, Mbak Siti Petra, Mbak Siti Petra, nambah circle ya, nambah circle bahwa ada kok hubungan-hubungan yang balancing, yang asik, yang nggak pakai apa ya, kalau bahasanya ya bukan morotin kali ya gitu ya. Jadi sama-sama bisa asik bekerja sama. Mungkin bisa juga nambah wawasan di situ. Oke, mungkin kalau bingung ya cari circle bisa gabung di komunitas seperti itu ya, ataupun nambah mungkin minta dikenalin kayak sama teman relasi kantor kan juga bisa kayak gitu. Banyak cara lah ya. Semoga bisa membantu untuk pertanyaannya. Kemudian ada Theo Mamat, selamat pagi. Usia udah 28 tahun nih, udah 2 bulan mulai hopeless tentang jodoh. Dan dia suka akunya nggak suka. Aku suka dia nggak suka kayak gitu. Udah muter-muter gitu doang. Udah gitu aja circle kehidupanku, jelas padat dan singkat ya. Aduh, jangan hopeless dong. Nah, harus tadi dengan siapa? Dengan Theo Mamat. Oh, Theo Mamat. Pertanyaan begini, tadi yang ditanyakan sama Pak Ok tadi yang 1, 2, apa 3? Yang nggak niat, yang niat tapi apa namanya? Nggak dapat atau yang niat cuman niat dapat tapi sebentar. Nah, yang mana dulu itu? Bisa dikoreksi sendiri ya, introspeksi sendiri ya. Karena circle-nya pertanyaan kan kok dapatnya kok berulang kali gitu-gitu aja ya. Jadi kayak berlainan arah gitu loh. Dia suka, si pihaknya nggak suka. Kemudian sebaliknya, yang pihak sana suka, dianya nggak suka. Sekali lagi cek lagi juga orang tua Anda. Apakah orang tua Anda juga sebetulnya yang satu nggak suka sama satunya? Nah, itu bisa jadi juga. Pengaruh juga ya. Oke. Semoga bisa membantu Theo. Kemudian ada Jihan, selamat pagi menjelang siang Jihan. Benar nggak sih Kak kalau nolak jodoh itu pamali kata orang tua? Aku tuh dijodohin ketika masih kuliah tapi belum siap relationship. Dan aku juga pernah 4 tahun lalu itu dideketin sama cowok tapi aku tolak. Nah sampai dia itu ada niat mau ngelamar, sekarang udah 35 tahun belum dapat pasangan. Apakah saya itu kena karma begitu? Karena pernah menolak laki-laki sebelumnya. Karena sebelumnya ini memang sering ada beberapa laki-laki yang saya tolak seperti itu. Nah ini gimana nih, ada komentar? Kalau misalnya Anda meyakini tentang pamali, maka itulah yang terjadi. Vibrasi ya? Ya. Keyakinan. Tapi kalau menurut kami itu nggak ada hubungannya dengan pamali. Justru kami itu sangat menghormati orang-orang yang bahasa kasarnya itu menunda pernikahan karena memang belum siap. Mendingan menunda pernikahan karena belum siap daripada memaksakan menikah meskipun belum siap.
Karena banyak risiko dan banyak kejadian ketika sudah menikah terus menemukan belum siap dipaksa menikah, itu banyak hal yang bisa terjadi, dan ketika halnya jelek itu nggak bisa putar balik ibaratnya gitu. Bukan karena karma ya, karena kan mungkin sebelumnya udah ditolak. Nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya ya untuk hal itu Ya ya. justru balik lagi juga ditanyakan lagi begitu, ngobrol sama diri sendiri gitu ya. Pada saat pertama kali gitu ya, tadi kan pertama kali dijodohkan belum siap gitu kan, apakah benar saat itu gitu kan memang belum siap? Nah, belum siapnya tentang apa gitu, apakah memang benar karena masih usianya masih terlalu muda misalnya kayak begitu ya. Nah kemudian yang kedua, pada saat ada mendekati tadi itu yang sudah mau melamar dan sebagainya itu ditolak, nah itu alasannya apa? Yang paling tahu kan diri sendiri gitu. Nah justru dari situ akhirnya kita bisa tahu gitu loh. Nanti kalau setiap ada yang datang kayaknya aku nggak suka, ini jangan-jangan ada informasi apa yang kita dapat tentang pernikahan ya gitu. Nah, yang sebelumnya kita bahas tadi ya begitu tadi, ya. Jadi akhirnya bisa jadi ternyata memang sebetulnya aku itu belum niat juga ke sana gitu ya, atau takut nikah malah. Ya, atau mungkin takut nikah. Aku takut dengan pernikahan. Nah, takut pernikahan apa ini yang ditakutkan begitu. Nah, itu bisa dicek lagi begitu. Oke, Sahabat Sonora, ini masih ada yang satu yang belum kebaca dari Agnes. Nah, Kak Nit dan juga Mas Okta, kalau agama yang dijalankan calon pasangan itu udah baik, udah satu keyakinan. Dia juga mampu menafkahi saya. Namun hati saya tuh kok masih belum srek ya untuk menikah sama dia. Dampaknya seperti apa ya jika diteruskan ke jenjang serius? Oke. Kalau saran kami tolong gali lagi pada diri, nggak sereknya itu kenapa? Apakah nggak sereknya itu berkaitan dengan tabiatnya kah, tabiat pasangan kah, atau ketakutan-ketakutan yang nggak beralasan? Contoh misalnya, aku nanti kalau sudah menikah terus aku disakiti gimana? Nah, ada itu digali ketakutannya. Nah, misalnya pun ini sudah proses, sudah sepakat akan menikah, jadi memang wajar ya, apalagi kalau perempuan tuh menjelang menikah itu ada galaunya, wajar. Monggo Bu. Ujiannya. jadi biasa itu hal biasa gitu ya pada saat kita sudah memutuskan oke deh kita mau menikah begitu ya. Di awal yang perempuan tuh yang semangat, terus tiba-tiba tambah hari tambah galau, tambah pikirannya aneh-aneh begitu ya. Ntar bagaimana kehidupanku, ntar aku bahagia nggak, ntar bagaimana, ntar apakah nanti bisa nanti kalau akhirnya banyak muncul ketakutan yang tidak beralasan sebetulnya. Nah, itu akhirnya perlu juga diobrolin gitu loh. Perlu juga untuk ajak teman ngobrol gitu ya, bahwa perlu juga diyakini bahwa itu adalah hal yang wajar, karena kan kita kalau kita bicara hidupnya mau berubah ya, statusnya berubah itu bagi seorang perempuan itu juga membawa tekanan tersendiri ya, membawa sesuatu alasan tersendiri kayak gitu. Jadi kalau saran saya sih, yuk Mbak Agnes ya tadi ya. Mbak Agnes tanyain deh dengan dirinya Mbak Agnes sendiri, nggak sereknya itu di mana gitu. Apakah hubungannya beneran dengan pasangan, dengan diri Anda, tentang pernikahan, rumah tangga, tentang ibu mertua dan sebagainya, atau apa? Ya, itu tolong ditanyakan gitu lah, tolong ditanyakan. Karena terkadang kalau kita lagi melakukan, apalagi perempuan ya, apalagi nanti calon ibu gitu, ketika kita melakukan hal yang tidak serak, itu akan berdampak kepada keluarga, itu otomatis. Karena sinyalnya pengaruh semuanya, vibrasinya pengaruh banget begitu ketika nggak serak gitu. Baik. Ini ada juga Yulia yang ada di Bangkalan. Gimana kabar di Bangkalan hari ini? Cerahkah? Kenapa ya kalau cewek udah umur mendekati 40 belum dapat jodoh, ujung-ujungnya pasrah jika dideketin cowok duda? Emang nggak bisa ya kita dapat yang jejaka ting-ting gitu? Kan kita kan juga masih virgin gitu. Bisa aja. Ya tinggal ini aja, kalau bahasa saya tinggal diatur aja mintanya apa gitu. Ya yang nggak apa-apa. Kan boleh dong kita berdoa, kita minta kasih jodoh aku yang yang masih ting-ting lah bahasanya kayak begitu tadi kan bahasanya. Percaya boleh aja Anda. Selama Anda sendiri yang yakin juga ya gitu loh. Kadang-kadang kita berdoa kemudian ada mana ada gitu kan. Mana bisa. Gitu ya. Bisa jadi loh gitu. Kan udah umur sekian. Jadi kayaknya kita tuh yang sendiri yang membatasi diri ya. Apalagi Mbak siapa tadi tuh? Ada Yulia. Mbak Yulia di Pamekasan ya. Bangkalan. Ada cerita dalam agama itu di mana tokoh agamanya itu para bukannya yang memang panutannya gitu kan ya. Ya justru dia perjaka, menikahnya malah dengan janda usianya lebih tua. Bisa loh, ada contohnya loh. Ya jadi boleh kan?
sebenarnya status itu nggak jadi masalah kan Nggak kalau jadi misalnya masalah, kita nggak. saling menerima begitu Jadi ya. nggak ada hubungannya antara janda, duda, virgin, nggak virgin dan sebagainya itu karena gini. Kalau dalam pernikahan tuh justru yang lebih urgent itu adalah ngurusi kehidupan pernikahan atau kehidupan rumah tangganya. Jadi percuma, mohon maaf, idealnya itu mohon maaf ya, misalnya perawan dengan jaka begitu ya. Itu usianya menikah pada usia sebelum 25 misalnya ya, banyak orang kan berpikirnya Idealnya itu seperti itu ya biasanya ya. Nah, sekarang kita ngomong ideal tuh dari sudut pandang mana dulu gitu. Karena yang kami temukan yang penting itu justru kedewasaan berdua ini. Jadi meskipun usianya ideal dan lain sebagainya, tapi mereka belum sama-sama dewasa. Akhirnya itu dalam keluarga itu yang terjadi kalau istilah kami itu saling berebut kesenangan. Jadi gini kalau istilah saya, orang yang single itu adalah orang yang dia fokus untuk memuaskan dirinya sendiri, mencari kesenangan dirinya sendiri. Oke. Ketika dia mulai pacaran, dia mulai berbagi kesenangan, tapi nggak 24 jam, nggak 100%, hanya kadang-kadang saja dan waktu pendek saja. Nah, ketika mereka menikah, mereka tuh berbagi full 100% kesenangan. Bisa bayangkan jika laki-laki dan perempuan ini itu sama-sama belum memuaskan dirinya masing-masing ketika belum menikah, maka ketika menikah mereka akan berebut. Nah, ketika nanti ada salah satu pihak yang lebih dominan dalam mengambil kesenangan, pihak satunya pasti akan jadi korban dan sakit hati. Logis ya? Nah, itu masih berdua. Bayangkan jika nanti langsung istrinya hamil. Belum lagi punya anak Nah, lagi ya. berarti mereka akan berebut bertiga. Makanya mohon maaf, seringkali kalau di IG atau di sosmed itu ada postingan teman tulisannya lagi jalan-jalan gitu ya. Tulisannya kalau bahasa Surabaya, nyeneng no arek-arek, lagi nyenengin anak. Loh, kalau judulnya nyenengin anak berarti orang tuanya nggak seneng dong. Harusnya kan semuanya juga seneng kan. Lah jangan-jangan ini sebenarnya orang tuanya yang pengen jalan-jalan tapi pakai atas nama anak. Nah, oh ini anakku pengen jalan-jalan ke sana, padahal aslinya orang tuanya yang pengen seneng-seneng. Nah, dari situ kan akhirnya bisa kelihatan nanti di tempat wisata pun porsi mana yang akan lebih didapatkan. Anaknya, orang tuanya, atau bagaimana? Apakah mereka nanti setelah pulang dari wisata ini akan tetap happy atau malah ribut? Karena yang senang-senang ternyata anak sama istrinya. Suaminya bengong karena nyetir mobil capek dan sebagainya. Misalnya. Nah, jadi itu yang perlu dibicarakan dalam pernikahan itu bukan sekedar perawan dan jakanya, tapi bagaimana mereka bisa sama-sama dewasa ketika menikah gitu. Nah, jadi bisa jadi nanti untuk Mbak Yulia ya, Mbak Yulia yang di Bangkalan ditambahin doanya Mbak gitu. Ketika Mbak lihat boleh nggak sih aku mendapatkan apa yang aku inginkan, boleh juga begitu ya, tapi ditambahin lagi juga dengan orang yang akhirnya bisa bertanggung jawab, membimbing gitu ya. Jadi ditambahin juga dong doa yang baik-baik juga. Berarti Mbak Yulia ini boleh dong dikatakan mungkin pemilih. Aku tuh pilih-pilih misalkan kalau mau cari pasangan, kan ada yang temen yang mengatakan kamu tuh jangan pilih-pilih kalau cari pasangan kayak gitu kan, nggak dapet kan kayak gitu. Nah, sebenarnya statement kayak gitu tuh salah atau benar nggak sih? Jangankan milih jodoh yang seumur hidup yang nggak ada putar balik ya, milih handphone aja. Kita milih lama loh. Milih Kita- mobil saja milih loh. Kita mau gak usah jauh-jauh deh, itu kan pakai beli dulu. Kadang kalau kita bicara perempuan, kita mau pergi, kita mau keluar rumah, lama nggak sih kita depan lemari Iya benar. untuk milih baju, untuk milih setelannya? Pilihan terbaik lah, yang pantas Yes, lah. nah Oke. ketika ini urusan teman seumur hidup, gitu ya, urusannya ini lebih jauh lagi, begitu kan ya, boleh dong kita memilih. Yang nggak boleh itu adalah jika menuntut cari orang yang teramat sangat sempurna sekali. Nah. Perfeksionis banget. Yes, ya. itu baru karena nggak akan ada. Ha-ha. Tapi setidaknya ketika kita kenal seseorang dan seseorang itu kita mengenal kelebihan dan kekurangannya, dan kekurangannya itu masih apa ya, bisa kita tolerir, oke lah. Gitu. Tapi bukannya aku pengen yang nggak ada kekurangan sama sekali, enggak ada. Gitu. Ya itulah ya, sawang sinawang ya. Sawang. Cari jodoh itu. Oke, ini ada juga komentar dari Angeli di Ciu Apartemen. Pagi inspiring talk, seneng banget obrolan seputar relationship. Lanjut di musim ini walaupun ganti nama program No Problemo. Karena aku selalu menunggu tiap episodenya, kirain sudah nggak ada lagi sejak 2023 awal tiap Senin kok
acaranya nggak ada begitu. Ya kali ini ada lagi dong ya di Februari. By the way aku mau tanya dong, aku ini kan anak pertama sekarang jadi tulang punggung keluarga. Orientasi kehidupanku ini ya, ini adalah membiayai adikku kelar semua studi kuliah dan menaikkan mamaku umroh. Alhamdulillah untuk umroh sudah terlaksana, cuman ya itu karena fokus sama kebahagiaan keluarga aku yang nggak pernah mikirin kebahagiaanku sendiri, terutama masalah nikah. Pengen sih nikah, cuman aku takut nggak dapet pasangan yang paham kondisiku sebagai tulang punggung ekonomi keluarga. Kalau masalah circle sih ya lumayan lah ya. Aku kerja di sales property. Solusinya gimana ya? Thank you dual counselor kece. Aduh, terima kasih. Udah kangen sama kita ya. Jadi gini, boleh dong kalau ketika tadi ada nggak sih pasangan yang bisa mengerti aku, gitu ya? Jawabannya adalah kita mintanya sama Tuhan, Tuhan kasih aku pasangan yang paham tentang kondisiku. Jadi kalau gitu terus ya berulang ya. Jadi jangan ditanyakan ada nggak ya yang mau ngerti kondisi aku, jawabannya enggak. Otak kita tuh kayak anak kecil. Kita kayak anak kecil gitu ya. Ada nggak gitu. Mau Ada A nggak? atau B, mau B atau A. Ya udah. Enggak. Jadi dibalik aja. Gitu balik aja berdoanya, Tuhan kasih aku gitu ya pasangan yang mengerti tentang kondisi aku sebagai tulang punggung keluarga. Syukur-syukur akhirnya bisa jadi loh gitu kan ya. Ternyata punya apa namanya pasangan itu yang anak tunggal, nggak pernah tahu tentang nggak pernah bisa nggak pernah punya kesempatan untuk bantuin orang tuanya karena orang tuanya udah berkecukupan. Begitu punya pasangan yang jadi tulang punggung keluarga, jadi bilang sekarang aku yang jadi tulangnya. Boleh loh. Asik kan loh. Ya kenapa enggak itu aja yang kita selalu impikan ya gitu. Jadi kalau bahasanya akhirnya dibalik impiannya dibalik ya. Bukan ada enggak ya gitu kan. Bukan pertanyaan tapi permohonan kayak begitu. Langsung to the point lah pengennya seperti apa kayak gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu Angelia ya yang ada di Ciwa Apartemen. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin apa nih yang bisa diberikan tipsnya dalam mencari pasangan hidup nih, sekaligus juga closing statementnya nih Kak Nindi dan juga Mas Okta, silakan. Oke, yang pasti Anda pertama kenapa sih Anda butuh pasangan? Nah itu belajarlah, bukalah wawasan, cari teman yang banyak. Kalau Anda punya teman-teman yang rumah tangganya hancur, sementara jangan ditemenin dulu, begitu. Jauhkan dulu aja ya. Untuk sementara. Nah, carilah teman-teman Anda yang ini kok asik ya. Ternyata itu punya pasangan tuh enak ya, lebih enak daripada sendiri ya. Nah, temukan kesenangan-kesenangan itu dulu. Kemudian Anda belajar dari orang tua Anda. Oh, tapi orang tuaku lo enggak gitu. Oke. Putus itu dengan orang tua Anda dalam pikiran, maksudnya diputus rantainya lah. Putus rantainya itu bapakku, itu ibuku, aku itu diputus gitu. Mulailah membuka hati dan ikhtiar untuk ya nambah teman, nambah circle, sehingga akhirnya vibrasinya semakin baik, otomatis yang datang juga baik. Ya, dan mungkin juga bisa setelah mendengarkan ini bukan jangan bertanya sama Tuhan tapi membuatlah permohonan. Dan mungkin juga bisa langsung ini ya ngobrol dengan kami begitu ya. Jadi nanti bisa kita bantu. Oh ini nih ternyata apa yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa lancar jodohnya begitu ya, bisa segera dapat jodoh. Oke, doanya diganti ya sahabat sonor ya, jangan bertanya tapi langsung ke permohonan. Berarti selama ini doanya mungkin salah. Perlu dikoreksi lagi. Oke, untuk tambahan lain dari kata Okta Kartia Kak, mungkin agenda mungkin di bulan Februari ini adakah? Nah, yang pasti kami mengingatkan yang belum punya buku berbohong belum tentu bohong. Aku udah baca loh sahabat sonora. Jangan mau kalah dong sama ya. Jadi Anda dalam menjalin relationship nanti jika Anda bisa menangkap kejujurannya kayak apa, kebohongannya seperti apa, sebelum dia bohong itu sudah tahu dulu begitu. Atau sebelum dia cerita apa, oh ya arahnya ke sini. Buku ini diulas dengan mudah bagaimana memahami kejujuran dan kebohongan pasangan. Dan pas banget ya. Ini kalau mau cari pasangan kan dilihat dulu nih, ini bohong atau enggaknya kan pas banget ya. Betul. Dan asiknya lagi ketika di bulan Februari ini Anda beli bukunya, Anda bisa free 1 kali konsultasi ngobrol-ngobrol loh. Bener apa sih yang harus aku lakukan? Ketika Anda mungkin tidak paham dengan isi buku ini, ataupun Anda boleh menanyakan tentang kalau ke kami pertanyaan tentang seputar pernikahan ya, dan atau tentang rumah tangga begitu ya, atau tentang pranikah, boleh banget. Oke, DM-nya kemana? Langsung aja, DM-nya ke IG-nya di Kata Okta Kartika, atau boleh di nomor ini ya,
Boleh, boleh di aja. nomor WA di 0822 3088 1678. Nah, Asik. jangan ragu lagi Sahabat Yes. Sonora. Udah deh, langsung follow aja di kata Okta Kartika untuk IG-nya Sahabat Sonora, langsung aja DM. Nanti pasti akan dibalas ya untuk konsultasinya bersama dengan Mas Okta dan juga Kak Nitnit. Terima kasih Terima Mas kasih, Okta, Mbak Kak Nina. Nitnit.